Halo guys, selamat datang di channel YouTube saya. Di video ini, teman-teman akan belajar tentang Google Ads. Nah, pada video kali ini, saya spesifik akan bahas tentang iklan search atau iklan penelusuran ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya kasih judul pembahasannya yaitu tips sukses di iklan search. Harapannya setelah teman-teman itu menyimak video ini atau menonton video ini sampai selesai, teman-teman bisa mempraktekkan apa yang saya sampaikan, dan tentunya harapannya ya teman-teman bisa punya best practice atau cara atau pola untuk bisa mengelola iklannya biar winning atau sukses dan bisa jalan panjang. Oke teman-teman, langsung saja tanpa basa-basi ya, kita masuk ke pembahasan pertama. Untuk sukses beriklan di iklan penelusuran, yang pertama adalah pemilihan keyword teman-teman nih, keyword ya, pemilihan keyword. Nah, pemilihan keyword ini sangat krusial di iklan search. Kalau kita tidak menggunakan keyword yang spesifik tertarget ya, itu iklan kita bisa tayang di pencarian yang sangat luas, leads yang masuk random atau sampah, minim closing, dan ikannya bisa boncos, kayak gitu. Jadi di sini sangat penting teman-teman untuk kita bisa memilah keyword mana yang spesifik yang bisa kita gunakan. Untuk mereset keyword, teman-teman bisa pakai tools dari Google Ads yang namanya Google Keyword Planner. Jadi, jangan sampai ketika ngiklan, teman-teman itu pakai asumsi sendiri. Wah, saya mau ngiklan nih. Contohnya, saya punya produk obat mah. Saya mau ngiklanin obat mah. Terus saya pakai keyword, jual obat mah terbaik langsung sembuh. Itu dipakai, itu asumsi. Itu nggak boleh teman-teman. Nggak jalan iklanmu, asli. Jadi, kalau pakai keyword, itu harus riset dan berdasarkan data dari tools, salah satunya yaitu Google Keyword Planner. Kayak gitu ya. Tuh. Jadi, riset yang benar. Kemudian, teman-teman, keyword itu ada 3 model atau 3 tipe. Yang pertama adalah tipe transaksional, yang kedua edukasi, yang ketiga adalah awareness atau branding. Contoh keyword transaksional seperti jual, jasa, beli, harga, biaya, itu keyword transaksional. Contoh keyword edukasi, cara, tips, tutorial, langkah-langkah, dan sebagainya. Contoh keyword awareness atau branding. Ini kalau teman-teman branding dari produknya itu udah terkenal, itu muncul di Google Keyword Planner, itu bisa dipakai. Contoh ya, yang udah terkenal kan contohnya mungkin air minum Aqua. Air minum Aqua ya. Nah, itu kan pasti di Google Keyword Planner sudah muncul tuh keyword itu ya, Aqua. Nah, itu bisa digunakan keyword itu. Itu keyword branding. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus, Mas, saya harus pakai keyword yang kayak gimana? Oke, gitu, teman-teman. Penggunaan keyword, pemilihan keyword, itu disesuaikan dengan goal atau objektif teman-teman dalam beriklan. Kalau teman-teman tujuan beriklan itu ingin mendapatkan closing atau leads atau sales, itu pakai keyword transaksional. Yang tadi contohnya jasa, jual, beli, pesan, biaya, harga, itu masih masuk keyword transaksional. Yang tujuannya ketika orang sudah masuk website itu langsung isi form beli atau chat ke CS buat beli, itu bisa. Jadi keyword transaksional. Nih, ketika teman-teman ngiklan objektifnya ada sales dan keyword yang digunakan adalah transaksional, maka teman-teman perlu mengeksklud atau menegatifkan keyword edukasi.
Nih. Ya, jangan sampai keyword edukasi ini muncul di menu istilah penelusuran. Kalau teman-teman ngiklanin hard selling ya, jual obat mah, itu jangan sampai di menu istilah penelusuran muncul cara mengatasi mah. Itu jangan. Karena nggak sesuai dengan target kita yang pengen hard selling atau pengen sales. Jadi sebisa mungkin sebelum teman-teman ngiklan itu harus riset dua. Satu, riset kata kunci yang mau digunakan, spesifik tertarget. Yang kedua, riset negatif keyword. Teman-teman sebelum beriklan itu harus mengumpulkan list negatif keyword. Cara, tips, tutorial, penipuan, locker, bekas, second, dan lain sebagainya. Itu harus dikumpulkan dan dimasukkan ke daftar kata kunci negatif. Kayak gitu. Itu ya. Jadi poin pertama, pemilihan keyword. Pilihlah keyword yang spesifik tertarget sesuai dengan tujuanmu beriklan itu apa. Ya. Yang kedua adalah struktur kampanye. Nah, ini biasanya banyak yang amburadul ya, yang berantakan struktur kampanyenya. Kampanyenya tentang bisnis skincare. Tapi dalam grup iklannya berisi produk obat mah, jual parfum, jual facial wash. Itu dalam satu kampanye. Ya rusak lah. Kayak gitu. Ya rusak iklanmu. Pasti bingung gimana optimasinya. Jadi kalau bisa dalam satu kampanye itu apa ya? Masih relevan. Contoh, saya punya bisnis jasa pembuatan kanopi. Nah, struktur kampanye saya itu kan kampanye jasa kanopi. Isinya grup iklan kanopi Alderon. Grup iklannya ya, grup iklan produk kanopi Alderon berisi kata kunci jasa kanopi Alderon dan sebagainya. Grup kedua kanopi stainless. Itu ada keyword-keywordnya sendiri. Grup ketiga kanopi apa lagi ya? Kanopi kain mungkin. Nah, itu nanti ada keyword-keywordnya kayak gitu. Jadi satu kampanye grup iklannya harus relevan. Jangan campur aduk. Itu. Kalau teman-teman contohnya ya punya perusahaan maklun ya. Maklun itu kan banyak, ada maklun herbal, maklun kosmetik, maklun skincare, maklun parfum. Nah, itu jangan digabung dalam satu kampanye. Harus dipecah. Kalau bisa, itu dipecah per kampanye. Nah, nanti per kampanye punya banyak grup iklan. Contoh, kampanye maklun kosmetik. Nanti berisi grup iklan, contohnya grup iklan maklun lipstick, grup iklan maklun lip balm, atau grup iklan maklun make up. Nah, itu harus dipecah seperti itu. Jadi jangan sampai satu kampanye satu grup iklan berisi banyak kata kunci, atau satu kampanye berisi banyak produk macam-macam yang enggak relate ya. Kemudian, nah ini teman-teman, biasanya ya orang itu pembentukan struktur iklan atau struktur kampanye itu menyesuaikan dengan budgetnya. Kalau teman-teman punya budget anggaran sekitar 50.000 sampai 70.000, itu kalau rekomendasi saya itu satu kampanye berisi satu produk atau satu grup iklan kayak gitu. Kalau teman-teman punya budget itu di atas 200.000, itu silakan satu kampanye bisa dengan banyak produk atau lebih dari dua. Kembali lagi dicek dulu persaingannya ketat atau enggak kayak gitu. Itu ya. Itu teman-teman. Yang kedua adalah struktur kampanye. Jadi kalau bisa struktur kampanye itu
satu kampanye harus berisi produk yang relevan. Ya, jangan sampai kampanye maklun digabung dengan produk obat mah, bengkel las, itu jangan. Tapi harus relevan isinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah quality score. Nah, quality score ini teman-teman bisa lihat di menu kata kunci. Itu biasanya ada tulisan skor kualitas kata kunci. Dia angka 1 sampai 10. Yang kata kuncinya ada angka 7, 3, 4 dan lain sebagainya seperti itu. Nah, quality score ini ada 3 faktor yang mempengaruhi berapa angka quality score-nya. Yang pertama adalah expected CTR atau CTR yang apa sih kalau versi bahasa Indonesia? Kok saya lupa ya. Jadi CTR yang diharapkan. Yang kedua adalah ad relevance, relevansi iklannya. Yang ketiga adalah landing page experience atau pengalaman landing page. Seperti itu. Nah, kalau bisa ketiga faktor ini atau ketiga poin ini itu statusnya di atas rata-rata. Cuma kayaknya sangat jarang ya yang bisa di atas rata-rata semua. Ini jarang, sangat jarang. Ya memang ini harus apa ya? Harus sangat ketat ataupun memang kita harus bisa fokus ketika optimasinya, ketika pembuatan kampanyenya. Bisa aja semuanya itu di atas rata-rata. Yang penting struktur kampanyenya itu jelas. Contoh tadi, saya punya usaha maklun herbal. Nah, berisi kampanye pembuatan maklun herbal, berarti contohnya bikin madu herbal. Nah, itu berarti keywordnya semua madu herbal, semua tentang madu herbal ya keywordnya. Kemudian landing page-nya juga semuanya berisi tentang maklun madu herbal. Itu bisa. Ini ketiga poin ini tuh keterangannya di atas rata-rata itu bisa banget. Itu. Nah, ini teman-teman, ya biasanya ya minimalnya itu dia itu rata-rata lah minimalnya. Kalau di bawah rata-rata itu harus dioptimasi. Kayak gitu. Itu untuk quality score. Nah, kalau quality score, kalau standar di saya ya, di kami, itu minim-minimnya itu 7 teman-teman. Paling minim. Kalau bisa ya 8, 9, 10. Paling bagus 10. Berarti kan semuanya di atas rata-rata. CTR yang diharapkan di atas rata-rata, relevansi ads-nya juga di atas rata-rata, dan pengalaman landing-nya juga di atas rata-rata. Gitu. Nah, ini quality score ini dipengaruhi oleh 3 poin ini. Nih. Ini harus diperhatikan teman-teman. Jadi gini ya, kalau kita ngiklan, itu, contoh lagi, saya kembali lagi contohnya iklanin perusahaan maklun. Contoh saya pakai keyword jasa maklun kosmetik. Nah, keyword itu ya, jasa maklun kosmetik, ya, itu harus ada di judul dan deskripsi biar relevansi iklannya bagus. Nih, ya. Jadi keyword jasa maklun kosmetik itu kata-katanya ya harus ada di judul dan deskripsi agar relevansi iklannya bagus. Ketika relevansi iklannya bagus, CTR-nya naik, ikut bagus juga. Kayak gitu. Ya. Kemudian di sini kalau bisa informasi tentang jasa maklun kosmetik itu ada juga di dalam landing page-nya. Biasanya kalau saya, contohnya tadi kan jasa maklun kosmetik. Keyword itu saya masukkan ke dalam landing page-nya.
kayak gitu. Contoh di judul atau di H1 jasa maupun kosmetik, nanti di bagian deskripsi itu ada keterangan lagi, misal perusahaan kami melayani jasa maupun kosmetik bla 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 bla, kayak gitu. Itu bisa dipraktekkan teman-teman. Jadi gitu. Jadi dari kata kunci jasa maupun kosmetik itu harus relevan, harus relevan di materi iklannya, harus relevan juga di landing page-nya, kayak gitu. Jangan sampai ketika teman-teman menggunakan kata kuncinya itu nggak ada di judul dan deskripsi dan di landing page. Itu pasti anjlok nih quality score-nya, anjlok. Bisa 3, bisa 2, sampai merah tuh. Biasanya apa ya? Terbatas gitu. Tuh. Jadi ini ketiga ini nggak bisa disepelein teman-teman. Ini poin penting, kombinasi ini. Biar teman-teman bisa dapetin quality score ya bagus. Ketika quality score dari iklan teman-teman itu 8/10, 9/10, 10/10, itu bagus ya. Google senang dengan iklan yang relevansinya bagus. Ketika relevansi iklannya bagus, quality score-nya besar, Google akan sering merekomendasikan iklan kita ke audiens. Kayak gitu. Karena Google menilai iklan ini bagus, relate. Ketika orang cari itu, wah, ini nih yang saya cari, diklik. Nah, itu Google suka kayak gitu. Suka dia. Nah, ketika relevansi iklan teman-teman itu bagus, quality score-nya bagus, iklannya sering ditampilkan, itu bisa menurunkan CPC. Ketika ada orang yang banyak berkonversi, bisa menurunkan biaya per konversi. Kayak gitu teman-teman. Itu ya. Oke, itu cukup ya untuk bagian quality score, teman-teman. Terus yang keempat adalah bidding strategi. Pemilihan strategi bidding. Nah, ini harus bisa spesifik teman-teman. Gitu. Nah, mungkin kan banyak teman-teman yang bingung ya ketika iklan. Saya harus pakai apa, Mas? Biddingnya. Konversi, klik, pangsa tayangan, impression share ya tadi ya, pangsa tayangan, atau langsung CPA. Nah, ini saya kasih contoh ya. Contoh, teman-teman itu pengen iklan yang endingnya itu atau goalnya itu adalah sales atau penjualan atau leads, prospek gitu ya. Nah, cara yang bisa dipakai kalau teman-teman ya mau jalan panjang atau punya budget yang lebih lah seperti itu. Teman-teman bisa mulai dengan tahapan pakai maksimalkan klik dulu. Itu tahapan pertama. Ya. Nanti dilihat kalau sudah dapat konversi, bisa dilihat data selama 14 hari. Kalau bisa menghasilkan konversi banyak, itu bisa pindah ke maksimalkan konversi biddingnya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan rata-rata 30 konversi ya, atau teman-teman sudah punya target, sudah mencapai biaya per konversinya itu murah, bisa pindah ke target CPA atau target ROAS. Kayak gitu. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai klik langsung konversi juga bisa. Bisa-bisa aja. Kayak gitu. Nah, tapi untuk langsung pakai CPA, kalau kita belum tahu berapa CPL-nya, cost per leads-nya, atau CPR-nya, cost per result-nya, kita belum tahu berapa, itu jangan pakai ini. Ya, contoh nih, ngiklanin jasa kanopi. Ketika pakai maksimalkan konversi, itu biaya per konversinya misal 70.000. Contoh ya. Nah, bayangkan teman-teman itu teman-teman nggak tahu ya. Kalau ternyata biaya per konversi dari iklan jasa kanopi itu 70.000. Nah, ketika teman-teman bikin iklan pertama kali langsung set, oh saya mau pakai langsung CPA dengan
target CPA-nya itu 20.000. Nggak jalan iklanmu, asli. Kalau jalan pun nggak maksimal, karena terlalu kecil CPA-nya. Nah, maka dari itu, sebelum menggunakan CPA, teman-teman harus tahu dulu berapa CPR-nya atau CPL-nya atau biaya berkonversinya, harus tahu dulu di sini. Gitu. Ketika teman-teman ya dapat 30 konversi ya di sini, tapi biaya berkonversinya itu masih mahal, itu nggak perlu buru-buru sampai ke sini, nggak perlu buru-buru pindah ke CPA. Kalau teman-teman mendapati biaya konversi ketika pakai bidding maksimal konversi itu mahal, itu yang diperbaiki di sini quality score-nya dan di sini keyword-nya. Ya, biaya konversi mahal itu banyak sebab teman-teman, banyak faktor. Yang pertama karena iklannya nggak relevan. Ya, iklannya nggak relevan. Iklan nggak relevan itu bisa dari salah pilih keyword. Itu yang tadi ya, tujuannya transaksional tapi pakai keyword edukasi cara. Nah, endingnya nanti kan nggak relate di sini, nggak relate ke CTR-nya, nggak relate ke ads-nya, nggak relate ke landing page experience-nya. Akhirnya quality score-nya jeblok. Ketika jeblok, orang masuk ke website, ketika orang berkonversi mahal. Kayak gitu. Itu ya. Itu teman-teman. Jadi untuk alur penggunaan strategi bidding kayak gini nih contohnya. Bisa juga nih teman-teman punya website itu masih baru dan belum punya apa ya target untuk sales, bisa menggunakan maksimalkan klik atau bisa pakai target pangsa tayang, itu bisa juga. Atau nih teman-teman pengen unggul di keyword tertentu, contoh jasa kanopi. Teman-teman pengen unggul di keyword jasa kanopi, teman-teman bisa pakai keyword yang namanya maksudnya teman-teman bisa pakai strategi bidding yang namanya CPC manual. Jadi di situ teman-teman kasih angka tuh, keyword jasa kanopi Alderon tuh mau berapa tuh CPC-nya. Itu bisa kalau teman-teman mau unggul di kata kunci spesifik, itu bisa pakai bidding CPC manual. Gitu. Itu ya. Jadi pilihlah strategi bidding yang spesifik sesuai dengan goal teman-teman. Kalau goal teman-teman adalah sales atau leads, prospek, seperti ini. Contohnya, example-nya. Ya. Pakai klik, setelah itu konversi, baru target CPA atau ROAS. Itu. Yang kelima, exclude negative keyword. Ini penting teman-teman. Biar iklan teman-teman itu tetap relate, biar CTR teman-teman itu tetap ya rata-rata sampai ketinggi lah, jangan sampai jeblok. Biar leads yang masuk itu high quality, itu di sini exclude negative keyword. Nah, negative keyword ini yang tadi saya jelaskan, biar teman-teman itu nggak kerja keras ketika iklannya udah jalan. Teman-teman sudah harus menyiapkan dulu sebelum diaktifkan iklannya, sudah menyiapkan daftar kata kunci negatif. Itu dimasukkan ke dalam kampanye, diterapkan ke kampanye yang akan berjalan. Kayak itu. Kalau teman-teman nggak menyiapkan ya daftar kata kunci negatif, kata-kata negatif keyword ini akan muncul di menu istilah penelusuran. Itu pasti banyak banget tuh. Contoh, tadi goalnya adalah sales atau penjualan atau leads. Keyword yang dipakai adalah transaksional, jual, jasa, custom, beli, dan lain sebagainya. Kemudian muncullah di istilah penelusuran, muncul cara mengatasi mah, tips biar mahnya nggak kambuh, atau perbedaan antara mah dengan lapar mungkin. Kayak gitu-gitu.
Nah, keyword-keyword yang edukasi, keyword-keyword yang nggak sesuai dengan goal kita, itu dinegatifkan di menu istilah penelusuran. Itu ya. Kemudian yang keenam adalah tracking conversion harus akurat. Salah tracking, walah teman-teman. Jadi kan kalau kita ngiklan di Google Ads ya, kita itu sebisa mungkin kasih timbal balik data yang bagus. Seharusnya kita bisa kasih data yang bagus, biar nanti machine learning-nya itu bisa kasih audiens yang karakternya itu mirip-mirip dengan orang yang sudah pernah berinteraksi dengan iklan kita. Nah, untuk mendeteksi orang siapa saja yang pernah berinteraksi dengan iklan kita harus pasang yang namanya tracking conversion. Contoh, tracking conversionnya formulir ya, itu di tracking. Contoh juga kayak tombol WA, kalau yang pakai WA itu di tracking. Itu harus benar, harus valid settingan trackingnya. Itu jangan sampai ikan udah jalan, trackingnya nggak benar, salah tracking. Ya, salah tracking itu jangan sampai kayak gitu. Jadi dipastikan, di make sure sebelum iklannya diaktifkan ya, itu udah benar dulu settingan tracking conversionnya. Kalau tujuannya adalah sales, yang orang itu tahapannya harus klik button WA, ya itu harus di tracking. Kalau tahapannya orang harus isi form, formulirnya harus di tracking dan settingannya harus akurat. Kemudian yang ketujuh nih, anggaran iklan yang kompetitif. Ya namanya iklan ya teman-teman ya. Iklan itu kan sistemnya lelang ya. Siapa yang berani bayar lebih mahal atau lebih besar, dia berpotensi bakal lebih sering tayang atau berpeluang mendapatkan banyak customer. Ya memang seperti itu iklan. Dan harapannya Google kan emang, wah terus iklan gitu. Nah di sini anggaran iklan yang kompetitif. Nah teman-teman itu bisa melihat apakah anggaran teman-teman itu cukup atau tidak untuk bisa bersaing dengan kompetitor. Kalian bisa lihat metrik di iklan search itu iklan yang hilang karena anggaran. Itu ada tuh. Iklan yang hilang karena anggaran. Kalau angkanya itu lebih dari 50%, itu berarti kurang budget teman-teman. Kayak gitu. Ya, itu. Jadi, kalaupun mau di awal itu testing ya, oh mas, saya pengennya di awal ini 70.000. Oh, oke, it's okay. Gak apa. 70.000. Yang penting siap dan berani untuk scale up. Dengan melihat tadi metrik dari dashboardnya. Ini indikatornya, anggarannya cukup atau tidak. Kalau nggak cukup ya dinaikkan. Kalau nggak berani, ya udah, berarti konsekuensinya ya bakal stuck segitu aja, leads-nya segitu aja, sales-nya segitu aja, posisinya juga bakal di bawah. Gitu. Jadi sebisa mungkin anggaran iklannya kompetitif, supaya bisa bersaing dengan kompetitor. Yang kedelapan, penawaran yang berbeda atau lebih baik dari kompetitor. Iklan di Google Ads itu tidak melulu soal dashboard teman-teman. Itu ya. Nggak cuma, oh mas saya sudah punya website, saya punya budget, saya iklan. Nggak semudah itu Ferguso, asli, nggak semudah itu. Sebisa mungkin, kalian harus punya offering yang menarik untuk audiens. Kan orang nih ya, orang cari, kemudian masuk website, nah mereka itu pasti membandingkan, oh menarik gak sih penawarannya, oh menarik gak sih produknya, oh menarik gak sih USP-nya, ah coba deh lihat kompetitor, wah lebih menarik kompetitor ya ketimbang si itu, akhirnya milih kompetitor dia. Nah sebisa mungkin ketika kita ngiklan ya harus nyiapin penawaran yang spesial lah buat audiens gitu. Jadi biar orang yang sudah masuk website itu harus langsung berkonversi, nggak mereka keluar lagi cari yang lain kayak gitu. Yang keempat adalah target lokasi spesifik. Nah ini teman-teman, ini juga
krusial ya, lokasi ya. Buat teman-teman yang belum tahu harus menargetkan lokasi mana, kalian bisa lihat di Google Keyword Planner. Di Google Keyword Planner itu ada menu ya, yang sebelah kanan atas. Ketika kalian riset itu ada menu lokasi di situ. Itu Google kasih lihat lokasi mana yang paling banyak mencari, atau lokasi mana yang banyak butuh. Contoh, mau iklanin maklun herbal. Kalian nggak tahu nih harus targeting lokasi mana. Buka aja Google Keyword Planner. Ya, atau mau pakai tools lainnya silakan. Di sini saya mencontohkan pakai tools Google Keyword Planner. Di situ ada lokasi mana aja ada, provinsinya. Per kota ada, per kota madya ada. Itu bisa di situ. Kayak gitu. Atau bisa juga nih, teman-teman di awal itu targetingnya Indonesia. Nanti ketika sudah jalan 1 bulan, baru deh dilihat di Indonesia itu provinsi mana atau kota mana yang tertarik dengan produkku atau yang paling banyak berkonversi. Nah, nanti kalau sudah nemu di list, dikeluarin tuh dari tabel dari target lokasi Indonesianya. Jadi kota-kota itu dimasukkan sebagai target lokasi. Tadi kan awalnya cuma target Indonesia, sekarang ditambahkan atau dimasukkan kota-kota itu atau provinsi yang menghasilkan konversi paling banyak. Seperti itu. Kemudian 10 adalah ekstensi iklan. Ya. Di iklan search, kalau teman-teman itu tidak menggunakan ekstensi iklan, koreksi kalau saya salah ya, itu bakal kehilangan peluang konversi itu sebesar 20% sampai 40%. Koreksi ya kalau saya keliru. Itu yang saya baca dari artikel seperti itu. Nah, pasti kan ketika teman-teman itu nggak mengikuti penggunaan ekstensi, itu pasti bakal diminta dikasih rekomendasi. Nah, kalau saya itu merekomendasikan penggunaan ekstensi iklan. Terutama ekstensi yang paling sering saya gunakan yaitu ekstensi setlink, lokasi, ringkasan struktur, ekstensi message yang langsung ke WA itu, kemudian ekstensi nomor HP atau call. Itu wajib banget teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan ekstensi iklan, kita bisa menangkap peluang konversi dari mana saja. Kayak gitu kan. Ketika iklan kita muncul dan aset kita tuh muncul semua. Jadi kan iklan kita muncul teksnya tuh. Kemudian aset-aset ekstensi itu muncul, itu bisa menarik audiens. Nah, mereka bisa visit kemana saja. Oh, mereka langsung, oh saya mau langsung aja nih. Ya udah, berarti klik aset telepon, langsung klik. Oh, saya langsung mau ke WA, ya udah tinggal klik aset message atau pesan, langsung ke WA. Oh, saya mau visit ke menu customer support, atau saya mau mempelajari company profile-nya, saya visit ke menu tentang kami. Nah, kayak gitu. Jadi ini sangat penting teman-teman, menggunakan ekstensi iklan, apalagi di iklan search. Ini sangat penting dan sangat recommended. Itu dia teman-teman, 10 tips sukses beriklan menggunakan iklan search. Dan yang terakhir adalah optimasi berkala. Karena iklan itu nggak cuma sekedar setting di awal kemudian dibiarkan, tapi perlu di-maintain atau dioptimasi. Itu. Jadi saya rekap lagi teman-teman, tips sukses di iklan search yang pertama adalah pemilihan keyword yang tertarget spesifik, kemudian struktur kampanye yang rapi, yang ketiga quality score-nya harus bagus, angkanya 8 ke atas kalau bisa. Kemudian pemilihan strategi biddingnya harus spesifik sesuai dengan goal iklan kita. Yang kelima, exclude kata kunci negatif. Yang keenam adalah setup tracking conversion harus benar, jangan salah setting, karena ketika salah setting kita salah mengirimkan data signal ke dashboard atau ke algoritma Google Ads. Ketika kita salah
mengirimkan signal atau data ke audiens, maka bakal kacau machine learningnya. Dia bakal cari audiens yang nggak jelas kayak gitu. Jadi sebisa mungkin settingan trackingnya itu udah jelas di awal sebelum beriklan. Kemudian anggaran iklan yang kompetitif. Yang kedelapan adalah penawaran yang berbeda dari kompetitor, lebih baik atau lebih berbeda, seperti itu. Kemudian yang ke-9 adalah target lokasi yang spesifik, dan yang ke-10 adalah penggunaan ekstensi iklan. Itu dia teman-teman, video sharing dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lupa, ini bisa menjadi reminder buat teman-teman ketika menjalankan iklan Google Ads. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, dan buat teman-teman yang butuh atau ingin menggunakan jasa Google Ads, kami melayani jasa optimasi Google Ads. Bisa cek link di bawah atau di sosial media kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.